Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman industrialis? Hari ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita tentang technopreneurship ini gitu. Kalau di chapter sebelumnya atau di modul 4 kemarin kita sudah membahas bahwa satu model bisnis itu memiliki pola tertentu. Ada pola-pola yang bisa diidentifikasi sehingga kalau kita bisa mengidentifikasi pola bisnis tertentu, maka kita bisa mengembangkan dengan lebih cepat karena blueprint-nya sudah ada, ya, mind map-nya sudah ada tentang pola-pola dari bisnis itu. Kemarin kita perhatikan ada pola yang disebut dengan unbundling, ada pola yang disebut dengan multi-sided, begitu ya. Kemudian ada pola yang disebut dengan freemium dan ada pola yang disebut dengan model bisnis terbuka. Nah, hari ini kita akan masuk ke chapter berikutnya. Ya, kita sudah masuk bagaimana kita mendesain, ya, bagaimana kita mendesain satu model bisnis. Ya. Nah, dalam mendesain ini, Alexander Osterwalder menyarankan beberapa teknik, gitu ya, bagaimana kita membuat satu desain dari model bisnis tertentu. Baik, kita mulai. Kita akan bagi dalam 2 sesi begitu tentang desain ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Nah, dalam bukunya Alexander Osterwalder disebutkan bahwa pebisnis itu hendaknya tidak hanya memahami desainer dengan baik, gitu ya, tetapi mereka juga perlu menjadi seorang desainer, perlu menjadi seorang desainer. Itulah menurut Alexander Osterwalder. Nah, bagaimana mendesainnya? Ini ada beberapa teknik, gitu ya. Yang pertama bahwa kalau kita mendesain satu model bisnis atau kita merencanakan satu bisnis tertentu, maka bisnis itu harus berangkat dari wawasan pelanggan. Ya, jadi teknik nomor satunya adalah customer insight. Jadi kita harus terjun langsung melihat atau menggali apa yang diinginkan oleh pelanggan, atau bahkan kita ada dalam posisi sebagai pelanggan yang disebut sebagai customer insight, ya, wawasan pelanggan. Nah, dalam bukunya Alexander Osterwalder, dia menyebutkan satu contoh kasus itu di Eropa di sana, gitu ya, bahwa pada satu momen tertentu ada seorang yang separuh baya, mungkin sekitar 50 tahun begitu di kota Oslo, memakai pakaian gaya anak muda dan terlibat diskusi dengan anak-anak muda di situ, gitu ya. Ternyata pria itu adalah Richard Link, gitu. Dalam buku itu disebutkan seorang ahli sosiologi senior yang bekerja di Telenor, operator seluler terbesar ke-7 di dunia pada saat buku ini dibuat, begitu, menurut Alexander Osterwalder. Kenapa seperti itu? Karena Richard Link ingin tahu sebetulnya ya apa yang diinginkan oleh anak-anak muda tentang produk yang sedang dikembangkan oleh Telenor itu. Nah, ini yang disebut sebagai customer insight. Jadi kita harus involve, harus terlibat langsung dengan calon-calon customer kita supaya produk yang kita ciptakan memang dibutuhkan oleh calon customer kita. Ya, silakan nanti dibaca bukunya, di situ ada. Ya, jadi kata kuncinya adalah bahwa membangun model bisnis itu harus berdasarkan wawasan pelanggan, tidak berdasarkan wawasan kita sebagai produsen atau sebagai pebisnisnya, tetapi harus shifting perspektifnya itu harus kita pindahkan menjadi perspektif mereka dari para calon customer kita, gitu ya. Oke, nah untuk membangun model bisnis yang berdasarkan wawasan pelanggan ini, customer insight tadi, Alexander Osterwalder membuat alat bantu, membuat tools yang memungkinkan kita melihat customer insight secara lebih dalam, gitu ya. Yang disebut dengan peta empati. Jadi kalau ini adalah di tengah ini adalah calon konsumen kita, gitu ya, maka yang kita lakukan adalah apa kira-kira yang didengarkan oleh konsumen tentang produk kita ini. Ya, jadi kita cari tahu, kemudian apa kira-kira yang dilihat oleh calon konsumen tentang produk kita ini. Ya, kemudian apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan tentang produk kita ini. Ya. Jadi paling tidak sudah ada 3 kuadran, ditambah satu lagi, kira-kira apa yang mereka sampaikan atau apa yang akan mereka perbuat tentang produk kita ini. Ya. Pain apa, kesulitan-kesulitan apa yang mereka rasakan, gitu ya, yang bisa diselesaikan dengan produk kita ini, atau gain apa, manfaat apa yang bisa
konsumen rasakan dari produk yang akan kita bangun, yang akan kita ciptakan ini. Nah, ini adalah alat bantu yang disarankan oleh Alexander Osterwalder untuk melihat bagaimana perspektif konsumen tentang produk atau tentang bisnis yang akan kita kembangkan. Nah, nanti di praktikum Anda akan berlatih bagaimana cara kita menggali customer insight ini dengan menggunakan peta empati. Oke. Jadi yang dalam peta empati tadi saya sampaikan apa yang dilihat oleh calon konsumen kita, gitu ya, apa yang didengarnya, kemudian apa yang benar-benar difikirkan dan dirasakan oleh calon customer kita, gitu ya, kita uraikan apa yang ada di benak pelanggan, gitu, ya. Kemudian apa yang dikatakan dan dilakukan oleh calon pelanggan kita, ya. Kemudian sakit hati apakah yang dirasakan oleh pelanggan, gitu ya, atau apa saja gain apa saja yang ingin diperoleh oleh pelanggan dari produk kita ini, seperti yang disampaikan tadi. Nah, salah satu contoh peta empati yang ada dalam buku Osterwalder adalah yang seperti ini, gitu ya. Jadi biasanya ini kita lakukan dalam tim, gitu ya. Kita lakukan dalam tim, kemudian kita buatkan dalam post-it untuk masing-masing kuadran, ya, masing-masing beride, berpendapat, kemudian di ujung baru nanti tim menyimpulkan kira-kira dengan menggunakan peta empati ini apa yang diinginkan oleh si pelanggan tadi, oleh calon customer kita, gitu. Ya. Teknik yang kedua adalah bagaimana kita membangun suatu ide, ya, bagaimana kita memproduksi berbagai macam ide-ide baru begitu yang akan menjadi tulang punggung dari model bisnis yang akan dikembangkan. Ya, teknik yang kedua adalah ideation, ya, bagaimana kita memproduksi ide-ide begitu ya. Nah, di buku itu juga disebutkan salah satu case begitu ya, misalnya yang disebutkan di situ adalah kasusnya Elmer Mox yang dia sedang mendengarkan secara seksama ketika Peter memerinci dengan penuh semangat sebuah gagasan di tengah lautan post-it yang tertempel di dinding seperti yang tadi ada di peta empati tadi. Ya, Elmer Mox adalah penemu dari terobosan jam Swatch, ya, Swiss Watch, kemudian juga membantu BMW, Nestle dan lain-lain. Ya, Peter ini dalam buku itu disebutkan bekerja untuk sebuah grup farmasi yang mempekerjakan konsultan inovasi milik Elmer Creaholic untuk membantu menemukan produk-produk terobosan. Jadi ini adalah salah satu case yang disebutkan dalam buku Osterwalder ini, gitu ya, bagaimana seorang pencipta berbagai macam ide dan sudah sangat dirasakan dari produk-produk yang mungkin sudah sering kita lihat di pasaran, gitu ya. Nah, bagaimana membangun ide dari satu model bisnis baru? Ya, ada dua pendekatan. Jadi yang pertama adalah generation. Bangkitkan saja semua ide-ide, seperti apapun ide itu, seberapapun gilanya ide itu, kita bangkitkan saja ide-ide dalam tim. Ya, keluarkan sebanyak-banyaknya. Kemudian dari ide yang sudah kita keluarkan, pada satu waktu tertentu, pada satu titik tertentu kita stop. Kemudian kita diskusikan untuk menuju kepada satu ide yang paling visible begitu ya, yang paling mendekati tadi customer insight begitu ya, dan memang memungkinkan atau layak untuk kita jadikan sebagai satu bisnis yang nanti di chapter sesudah UTS kita akan bahas bagaimana tahapan-tahapan membangun model bisnis yang pendahuluannya sudah kita bahas di chapter 1 yang lalu. Ya. Jadi generation kita bangkitkan ide-idenya, kemudian sesudah itu kita sintesa untuk menuju pada satu ide tertentu yang memang visible, ya, visible yang menunjukkan peta empati dari konsumen dan memang dengan data-data yang kuat menunjukkan bahwa ide itu bisa dijadikan sebagai bisnis startup atau bisnis rintisan. Ya. Nah, pusat inovasi dari model bisnis. Ya, kita lihat lagi 9 blok model kanvas. Ya. Ide itu bisa berangkat dari blok manapun. Ya. Bisa berangkat dari blok nomor 8. Ya, kita kembangkan dari blok nomor 8 ini. Dari resources, ya, resources driven. Kita punyanya apa, gitu ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain, artinya kita punya keunikan di sini, maka itu bisa kita jadikan sebagai sumber inovasi, sumber ide untuk mengembangkan bisnis kita, ya. Atau kita bisa juga berangkat dari value proposition, ya, seperti di gambar yang kedua ini.
value proposition artinya produk kita punya keunggulan. Kalau tadi yang pertama berangkat dari resources, dari sumber daya yang kita miliki. Kalau yang produk yang kedua, kita berangkat dari value proposition, ya, dari produk yang kita miliki, bahwa produk kita ini unik, produk kita ini berbeda dengan produk-produk dari pesaing. Nah, ini bisa dijadikan sebagai titik awal untuk melakukan untuk melakukan inovasi. Ya, baik. Kemudian bisa juga berangkat dari customer, ya, customer sebagai pusat inovasi kita, bisa berangkat dari customer driven, gitu ya, atau bisa juga berangkat dari revenue stream, ya, kita mau menambah revenue streamnya dari mana? Yang semula misalnya hanya dari sales saja, kita tambahkan dari unsur-unsur yang lain sebagai revenue streamnya, ya, seperti ini, gitu. Jadi kita bisa berangkat dari blok manapun untuk mengembangkan ide-ide kita. Oke, baik. Nah, yang perlu kita pertimbangkan lagi menurut Alexander Osterwalder adalah kekuatan dari pertanyaan what if? Bagaimana jika tidak begini? Bagaimana jika tidak begitu? Gitu ya. Nah, itu juga akan menggenerasi ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Bagaimana jika ini tidak berlaku, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu akan mengenerate ide-ide berikutnya. Ya, ini kekuatan pertanyaan what if, bagaimana jika. Ya. Nah, kekuatan dari pertanyaan how if atau what if, bagaimana jika. Ya, kenapa? Artinya kita akan keluar atau akan berpikir secara out of the box. Sekarang umumnya terjadi seperti ini, kita akan keluar dari situ. Artinya kita akan keluar dari status quo tertentu, ya. Ini salah satu contoh seperti yang di modul keempat kemarin kita cerita bagaimana satu bisnis penerbitan yang tidak lazim, ya, lulu.com itu ternyata berhasil menjadi sebuah model bisnis baru, ya. Atau misalnya yang kasusnya mesin fotokopi gitu ya, dijual ternyata tidak ada konsumennya, tetapi begitu sewa pakai ternyata konsumennya cukup baik begitu ya. Itu adalah bagaimana jika, kekuatan dari bagaimana jika, how if gitu ya, kita keluar dari status quo. Contoh-contoh yang lain Anda bisa lihat nanti ya. Nah, apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan proses pembentukan ide? Yang pertama adalah tentu saja kita bekerja dalam tim. Dalam berbisnis itu kita selalu bekerja dalam tim. Jadi perhatikan komposisi dari tim yang kita punya, ya. Baik kalau tim itu punya kemampuan, punya skills yang beragam sehingga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Yang kedua adalah keterlibatan penuh. Jadi semuanya harus berkomitmen, gitu ya, secara penuh. Ya, elemen mana yang harus dipelajari sebelum membangun suatu ide model bisnis tertentu, gitu, itu harus kita involve secara penuh, terlibat secara penuh. Yang ketiga adalah memperluas, ya, inovasi apa yang dapat dibayangkan untuk setiap blok bangunan model bisnis tadi. Kita bisa berangkat dari blok manapun dari 9 blok model bisnis kanvasnya Alexander Osterwalder. Ya. Kemudian seleksi kriteria apa yang terpenting untuk menyusun prioritas dari satu ide bisnis tertentu. Dan yang terpenting terakhir adalah prototyping. Ya, kalau ide-ide itu sudah keluar, ide itu sudah tersintesa dengan baik, buatlah suatu prototipe dari produk yang akan kita kembangkan. Ya, prototipenya bisa dibuat dari material-material yang simple. Yang penting menunjukkan bagaimana kira-kira tipe dari produk yang kita punya, bagaimana fungsinya bisa terjelaskan dengan baik. Itu di proses pembentukan ide. Ya. Nah, biasanya umumnya kita bekerja dalam tim seperti ini, nanti kita akan lakukan pada saat kita praktikum kewirausahaan. Ya, Anda enjoy dengan praktikumnya karena yakin bahwa apa yang kita lakukan di praktikum ini nanti akan sangat bermanfaat pada saat Anda lulus nanti atau pada saat Anda ingin benar-benar mengembangkan satu ide bisnis tertentu. Oke, baik, itu mungkin tentang modul 5 bagian pertama ini. Silakan dipelajari lebih jauh dari bukunya, dan saya yakin semua kita sudah siap untuk menjadi seorang technopreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.